santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, guys. Kembali di channel Babe Aldo RA135. Kali ini Babe Aldo kedatangan tamu-tamu luar biasa nih. Yang pertama, gue sampai harus nyatet namanya karena gelarnya banyak banget. Yang pertama, Dr. Timbul Tampu Bolon, SH, MKK, pengacara medis. Jadi beliau selain dokter juga pengacara. Dr. Timbul, apa kabar? Kabar baik, Babe. Ya, Sehat semua. Alhamdulillah. Dan ada Dr. Siswo P. Santoso, SP.F SH MHKes. Beliau ahli forensik. Dr. Siswo, apa kabar? Kabar baik, Babe. Asik aja dah pokoknya. Jadi begini dok, terserah yang mana duluan nih yang mau menyampaikan. Kami ini kan, saya mewakili masyarakat nih. Semenjak podcast saya sama Dr. Louis, itu kan booming banget tuh. Jadi masyarakat ini mendapatkan kerancuan informasi tentang bagaimana menangani kalau ada keluarga atau teman atau orang sekitar kita yang mengalami gejala seperti yang digambarkan tentang COVID ini. Terserah yang mana dulu nih yang ngomong. Paling tidak bisa memberi informasi yang menenangkan nih. Kalau Dokter Timbul bilang yang tua dulu, tapi yang tua bilang kasih kesempatan yang muda lah. Iya. Terima kasih. Dokter Timbul boleh. Terima kasih, Babe Aldo. Ini kadang-kadang pas lagi begini dari rumah sakit suka mengganggu juga, telepon terus. Lalu saya lagi memang juga nangani Mikrofonnya kena mute dok. Mikrofonnya, Oke. Halo, ini baru datang telepon lagi dari rumah sakit. Ada. Iya nih. Dijawab otomatis aja. Jadi terima kasih atas waktunya. Memang saya pribadi ya mungkin sangat menarik sekali mengenai COVID-19 ini. Karena begitu dia muncul, dia bisa mengalahkan semua berita-berita di dunia. Ya, jadi ya malah hampir disamakan dengan flu-flu yang seperti di Spanyol dan yang lain-lain. Kita sudah menangani kasus ini udah hampir 2 tahun. Saya mengikuti kasus ini. Memang ya masih banyak misteri ya masalah kasus ini ya. Tapi satu hal yang saya tahu mengenai virus itu adalah kita harus buat antibodi kita lebih baik. Hanya itu yang lawan virus. Tahu saya hanya begitu. Seperti yang biasa kita hadapin kayak influenza, ya terutama itu paling sering ya. Kalau kita bagus tubuh kita bisa tidak kena flu. Nah, disinilah saya selama pengalaman saya untuk menangani pasien yang isoman, yang pasien-pasien dari keluarga saya selalu berdiri tolak bagaimana mereka itu bisa meningkatkan antibodinya saja. Jadi artinya itu tidur yang cukup, makan vitamin, makan yang enak. Flu itu, maksudnya COVID itu sudah ada di sekitar kita. Gak usah kita takut. Dia hanya mengingatkan sama kita, kamu itu harus kuat. Yang selama ini tidak pernah olahraga, harus olahraga, minum vitamin. Jadi kalau boleh mengedukasi ini yang paling penting sebenarnya, Babe. Daripada kita menangani virus ini, kita belum apa-apa udah gentar duluan gitu. Nah, inilah yang sering terjadi. Bukan di masyarakat saja, di keluarga-keluarga saya juga begitu, sama. Tapi saya berusaha dengan sekuat tenaga mengedukasi mereka. Ya, akhirnya mereka itu ya yang sudah pernah kena COVID, aman-aman saja semuanya, selamat. Itu. Nah, saya tidak berbicara masalah pemberian antibiotik atau antivirus. Saya kira itu second line lah. Itu artinya itu saya belum masuk di pikiran saya untuk pemberian obat-obat begitu. Karena bagaimanapun side effect-nya itu harus saya pikirkan. Apalagi dengan pemeriksaan dosis yang tinggi, kayak Avigan, sampai 8 tablet, apa segala. Saya tidak tahu apa mereka itu punya penyakit lambung atau punya penyakit lain.
Nah, jadi atau azitromisin dan lain-lain. Saya tidak kepikir ke sana. Tapi yang jelas, saya meningkatkan antibodi mereka. Itulah di pikiran saya. Dan akhirnya ya, puji Tuhan ya, di keluarga saya itu kalau masalah COVID nggak takut, nggak kaget, mau datang kayak mau apa kayak terserah aja. Iya, yang Jadi, jadi masalah kadang dok, minta maaf, yang jadi masalah di saat kita memberi edukasi keberanian sama masyarakat ini justru dapat anggapan meremehkan COVID begitu dok. Gimana itu dok? Benar itu. Kita nih mau berani nih, nggak usah takut sama COVID, santai aja, yang penting imun ada. Itu di luar, kita dianggap apa? Ngeremehin penyakit lu, kan begitu dok. Gimana itu dok? Yes. oh, enggak, jadi gini kok, siapa nih, Bang? Nggak apa-apa Abang digantian. jawab, Bang. Ya. Saya setuju sama pendapat Dokter Timbul. Tahu saya nih virus penyakit sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita bagus. Ya, saya ini dokter forensik. Kalau dengar forensik, pasti orang berkonotasi berpikiran ini bedah jenazah. Salah ya. Saya di situ forensik klinik. Pasien saya itu orang hidup. Ya, saya ngerawat yang COVID hidup sampai di kamar jenazah udah mati COVID juga. Aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Jadi benar, yang penting tuh bagaimana daya tahan tubuh kita itu baik. Saya ada ngerawat banyak yang udah kenal saya, selalu hubungin saya, dok saya ada ini nih, dapat paket ini. Oke, paket itu terima aja, jangan di ini karena itu hak dokternya. Nah setelah paket dia terima, terus saya bilang ini jangan dimakan ya, lakukan gini, sembuh semua. Gitu pengalaman saya ngerawat ini. Jadi terlalu ditakut-takutin gitu. Bener sih, Abe bilang kalau bukan kita menggampangkan, bukan. Kita melakukan yang benar, ya. Yang takut itu kan yang banyak dosa, jadi takut mati. Kalau nggak punya dosa ya ngapain takut? Ya, itu aja simpel aja gitu. Nah, gitu Be. Jadi makanya itu dok, kira-kira kalau kita mengalami yang disebut gejala COVID dalam tanda kutip ya kan, kira-kira yang langkah pertama kita lakukan itu sebetulnya harus kemana dok? Karena sekarang ini yang terjadi adalah kalau kita orang udah takut duluan gitu. Perasaan takut ini kita ngelawannya gimana? Kami berharap ada informasi dari dokter yang bisa menenangkan kami masyarakat ini. Oke, baik. Atau saya jawab aja ya, Bang. Ya, Bang. Siap. Jadi gini, saya yakini virus corona itu ada. Dari dulu sudah ada dia. Ya. Bukan baru saja. Sudah ada dia, terutama di binatang juga udah ada dia. Nah, mungkin di sini gejalanya beda dengan flu yang seperti biasa, influenza. Mungkin dia lebih parah kalau manusia dapat sampai dua kali lipat. Tadinya kita nyeri tubuh kita dengan influenza biasa, dia bisa 2 kali lipat nyerinya. Sehingga orang merasa, wah ini aneh, apa ini? Kamu kayak kaget apa gimana gini. Nah, itu sering terjadi. Dan terus terang, seperti saya juga sekitar 2 tahun lalu pernah saya dapat. Saya tahu, tapi karena saya cuek, saya tidak tahu, saya sembuh aja sendiri begitu. Nah, jadi begini Pak, ada di sifat manusia itu, ya, rasa khawatir itu ada, sama setiap semua orang ada. Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang psikologis itu sangat menentukan. Ada seorang tidak penyakit jantung, tapi karena EKG-nya mungkin salah, mungkin di dokter untuk penyakit jantung, lama-lama jadi penyakit jantung Pak. Iya. Nah, jadi maksud saya tidak meremehkan virus corona, tidak. Namanya virus, kita jangan coba-coba remeh. Apalagi pada saat kita menghadapi dengan kondisi yang kurang tidur, vitamin, kurang fit, macam-macam. Wah, repot Pak. Nah, jadi menghadapi virus ini, edukasinya itu sebenarnya kita katakan bahwa virus itu pasti ada di mana kita pasti ada, tapi kita hadapi dia dengan tegar, kokoh. Saya bisa hadapi dia dengan kesehatan saya, optimis saya, dengan sehat. Saya makan yang cukup. Mungkin di sini kita mulai ditegur sama Yang Maha Kuasa. Ayo, selama ini kamu tidak teratur hidupnya. Kamu tidak pernah olahraga apa tidak supaya lebih sehat. Kita tidak tahu, Pak. Jadi artinya kita ambil positifnya saja. Jadi percayalah bahwa infeksi akibat virus corona atau virus corona menyerang manusia, apapun itu, 90% sembuh, Pak.
90% sembuh. 99. 99% sembuh. Nah, saya Tapi yang bikin parah virus ini adalah diri kita sendiri, Pak. Jadi kadang-kadang ketika kita tidak tahu bahwa kita sudah punya komorbid atau mulai ada komorbid, gastritis atau penyakit jantung yang mulai kita tidak tahu, tiba-tiba kita sendiri yang takut, itu penyakit itu semakin menggila, Pak, di badan kita, Pak. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling penting sini edukasinya kepada masyarakat. Jangan takut kalau Anda positif, jangan takut. Ya itu pun artinya itu bukan Anda saja yang positif, yang lain juga positif sudah sembuh semua. Ya. Tapi kita optimis bahwa ketika kita positif, ya kita mulai jaga diri yang benar, makan yang benar, istirahat yang benar, santai aja. Bagaimanapun virus ini akan berteman sama kita, akhirnya seperti akan jadi flu biasa, Pak. Okay. Nah, jadi kalau menurut saya, ya itulah yang paling penting. Kalau masalah protokol kesehatan yang dikasihkan oleh Kemenkes atau siapapun itu, obat-obatan, nah ini kadang-kadang berlawanan dengan hati nurani saya ada, Pak. Tapi protokol, namanya protokol itu harus diuji. Kalau protokol itu dibuat, dia harus yakini lebih dari 90% dengan protokol itu akan sembuh. Akan dia yakinin. Apalagi dengan pemberian antibiotik, antivirus, macam-macam. Nah, kalau tidak melalui dokter memberikannya secara langsung pemeriksaan fisik, dia tanya, kamu ada penyakit jantung nggak? Kamu ada penyakit lambung nggak? Itu bisa menjadi bumerang, Pak. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya, makanya kadang-kadang saya berpikir, jadi ya artinya saya kembalikan kepada teman-teman sejawat saya. Sekarang masalah corona ditangani di rumah sakit, itu seperti terbalik, saya bilang. Artinya maksudnya terbalik itu apa? Ketika pasien datang berobat ke rumah sakit, dia misalnya dengan perdarahan otak, koma, somnolen, dia datang atau somnolen tadi ya, atau koma sekali, dia datang karena perdarahan otak itu, dia berobat datang ke rumah sakit dan ditangani oleh seorang dokter bedah saraf dan neuro. Lama-lama pasien ini bisa pulang sembuh, Pak. Betul. Nah sekarang pasien corona seperti teman saya kemarin baru bertelepon sama saya, ipar saya, Pak, telepon sama saya. Nah dia telepon, aduh aku ini kena corona positif, lagi di mana? Di rumah sakit, bla 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 gitu. Oke, 1 hari 2 hari, 3 hari kemudian sudah sesak katanya. Kemudian 4-5 hari kemudian masuk ICU. Nah saya mikir sekarang, loh, kenapa sekarang keadaan kompos mentis, dirawat di rumah sakit, masuk ICU dan meninggal? Benang, kan pasti ada benang yang di situ yang terlewatkan gitu. Ya. Nah, apakah dia ada komorbid? Nah, di sini Pak, kita harus aware sekarang. Kalau misalnya pasien-pasien dengan komorbid, kita harus hati-hati kasih obatnya apa. Kalau tidak komorbid apa? Nah, inilah kalau menurut saya, di sinilah yang kami pelajarin. Ya namanya, oke lah, kasus COVID-19 ini baru. Tapi di sinilah kita harus pikirkan, Pak. Dan banyak teman sejawat kita itu meninggal, Pak. Yang dari CM, kompos mentis, lama-lama bisa turun-turun dengan di belakangnya ada komorbid. Jadi kita itu hanya berpikir dia ada komorbid. Ya nggak boleh begitu. Kalau menurut saya, makanya saya tidak bicara masalah interaksi obat atau macam-macam, itu bukan bilang saya. Nah, kalau saya lihat dari segi medis dan sebagai saya seorang pengacara. Nah, sebagai seorang pengacara, saya akan mempertanyakan itu. Kok ada yang koma, somnolen koma, diobatin sembuh. Ini yang kompos mentis, yang bisa ketawa-ketawa dulu, lama-lama masuk ventilator, masuk ICU meninggal. Oke. Nah, itulah yang secara medis, itu PR saya. PR kami lah itu. Nah, namun yang mau saya katakan, mungkin gara-gara itu jadi kadang-kadang masyarakat pasien juga takut. Wah, ternyata meninggal ya. Nah, tapi mungkin bisa ada penyakit penyerta. Nah, tapi yang paling penting itulah penangkapan pasien-pasien yang di depannya ketika dia PCR-nya positif tanpa dia ketahui, mungkin dia OTG itu positif, akhirnya isoman, mungkin dia takut atau segala, akhirnya malah menjerumus jadi tidak baik. Sesak. Nah, sesaknya ini karena apa? Bisa jadi psikologis, dari obat-obatan. Nah, inilah yang masyarakat itu harus tahu. Yang paling penting menanganinya adalah dengan hati yang tenang.
Hati yang tenang, berpikiran positif, artinya itu percaya 95% kasus COVID-19 itu sembuh. Atau dia kadang-kadang di OTG sana, orang-orang yang tanpa gejala, dia sudah kena, Pak. 11-10 hari dia sembuh sendiri, Pak. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, Pak. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi, bukan dia lari atau menghindar atau mengatakan tidak ada COVID. COVID itu ada. COVID-19, virusnya itu ada. Tapi, saya yakin nanti mungkin 5 tahun atau ya saya harap tidak begitu lama akan dianggap seperti flu biasa. Oke. Setelah masyarakat atau dokter semua sudah sangat mengerti, memahami sekali masalah COVID ini, saya berharap di sana, Pak. Siap. Jadi begini Dok, sebetulnya kami masyarakat ini juga pengen tenang gitu. Sebetulnya pengen tenang. Cuman kan yang timbul di masyarakat informasi ini, makanya kami berharap dari pihak dokter-dokter, ini kan dokter sekarang seperti terpecah juga, dokter Zezwo mungkin. Kayak ada yang minta, ada semacam propaganda ketakutan. Jadi kita dibuat takut. Jadi sebetulnya kita itu mau dengar informasi dari yang mana, Dok, yang benar ini? Ya, gini, sebenarnya beri masyarakat tuh kesempatan mendengarkan lebih banyak penjelasan. Masalahnya dokternya sudah tidak sempat lagi menjelaskan. Asik konsen dengan COVID-nya gitu ya. Nah, kalau memang ada yang terkena, memang untuk data berapa yang terkena gitu, memang kita pertama tetap harus lapor ke lini terdepan, itu puskesmas, dokter, supaya terdata, nanti dapat obat. Ya kita tahu lah beban-beban sejawat kita di puskesmas itu udah berlipat ganda sampai nggak mungkin lagi atau terlupakan untuk menjelaskan kapan minum obat ini. Yang jelas dikasih paketnya. Sehingga kawan-kawan yang saya rawat di rumah setelah menerima paket, di konsultasi saya bilang, enggak, nomor 1 kamu yakin kamu bisa pulih. Ini penyakit yang sembuh sendiri dengan daya tahan. Nah, jangan minum obat sembarangan tanpa penjelasan, karena itu berbahaya. Nah, sekarang perhatiin, kamu punya penyakit ini, ya. Jadi artinya kamu sakit jantung tapi terpapar COVID. Bukan COVID terpapar terus jadi sakit jantung. Bukan, jangan dibalik. Jadi tetap konsen nama penyakit jantungmu. Nah, COVID-nya atasi dengan daya tahan. Jadi obat-obat rutin buat jantungnya itu tetap diminum seperti biasa. Nah, COVID ini dengan nutrisi yang tinggi, cukup istirahat dan sebagainya. Jadi tidak seluruh obat itu harus diminum begitu. Nah, kan itu harus dijelaskan bahwa COVID ini tidak perlu ditakutkan gitu. Kalau memang kita mau melakukan dengan benar dan baik gitu ya. Karena kalau untuk membuktikan, karena saya dokter forensik, kalau memang membuktikan itu karena COVID atau penyakit komorbidnya, adain dong otopsi klinis gitu. Jangan nanti kayak tadi dokter Timbul bilang, masuk sadar penuh ya, kompos medis, atau berapa hari kemudian kita hanya dengar namanya sudah di dalam peti. Gitu. Itu kan tapi yang di kambing hitam kan ya virus itu. Nah, harusnya enggak dong. Ya, kalau memang kan yang meninggal nih banyak. Masa sih nggak ada yang dengan sukarela untuk membuktikan, lakukan otopsi klinis, benar nggak gitu? Nah, Selama seperti ini kan gambar. ya? Iya, seperti kan gini. Saya temuan ada beberapa gambaran foto pneumonia. Ternyata waktu diperiksa histopatologisnya itu bakteri, bukan karena si virus. Nah, jadi intinya kan supaya masyarakat tenang, masyarakat harus mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ya, jadi artinya COVID ini, virus ini ada, tidak perlu ditakutin. Kalau hanya sakit ringan, ya lawan aja dengan daya tahan tubuh, cukup dengan nutrisi yang bagus, udah cukup gitu. Terus tetap konsen sama penyakit bawaanmu, jangan ditukar gitu. Karena obat-obat COVID ini juga begitu banyak sampai kadang membingungkan, mana yang mau diminum duluan, mana yang ini. Nah, itu sering dilupakan. Karena kita diajarin dari zaman saya dulu diajarin, sebelum kasih obat tanya jawab, periksa, baru dikasih. Kalau nggak cocok jangan dikasih. Gitu. Jadi edukasi yang keras, ya, jangan ditakut-takutin. Selalu yang dikedepankan yang meninggal gini. Lah meninggalnya karena apa gitu, ya. Itu aja sih.
Ada closing statement dari dokter berdua. Kalau saya udah ngambil kesimpulan ini, dokter berdua nih keren banget nih. Mestinya semua dokter begini nih. Iya, kami lebih tenang lagi gitu. Oke lah, kalau ini ya untuk statement saya gini, jika Anda merasa terkena, terpapar, ya cari beberapa sejawat dokter yang masih bisa diajak berbicara. Karena dokter-dokter yang memang Anda laporkan, mungkin pas lagi sibuk-sibuknya, sampai tidak sempat istirahat, lelah, dan sebagainya, tidak bisa menjelaskan. Yang penting, udah, ini obatmu, minum aja. Lupa menjelaskan. Nah, cari teman atau pasti banyak, bahkan ada beberapa dokter relawan mau menjelaskan. Ya, nanti dijelaskan mana yang perlu diminum sekarang, mana yang tidak. Mana yang ini gitu. Kalau kita bilang jadi minum semua kan nggak enak juga. Itu obat dari dokter juga. Gitu. Iya, kayaknya kita lebih pintar. Enggak, kita hanya karena kita yang nggak berhadapan langsung, tentu pikiran kita lebih jernih dong. Iya, iya. Nah, tidak terbebani. Jadi kita membantu menjelaskan yang sebenarnya tanpa harus menakuti. Ya, bahwa fase ini bisa dilewati dengan baik. Jadi prinsipnya nomor satu gini, mental. Ya, bahwa ini bisa sembuh. Jadi jangan langsung, aduh mati saya, waduh mati. Ya jelas pasti mati lah gitu kalau ini. Gitu. Ya itu aja sih. Jadi hanya perlu penjelasan lah. Oke gitu Babe. Siap Dokter Timbul. Dokter Timbul ada closing statement? Ya. Jadi saya hampir sama dengan Bang Cico ya. Saya berpikir COVID itu ada. Tapi kalau dikatakan COVID itu langsung menyebabkan kematian, saya katakan tidak. Tapi dia menurunkan semua daya tahan tubuh kita, artinya dia menyerang semua, itu mengakibatkan kerusakan organ lain karena infeksi sekunder macam-macam itu bisa. Nah, tapi yang paling penting kita harus siap. Siapnya itu artinya dalam hal mental kita. Karena bagaimanapun COVID-19 ini tidak mungkin sirna lagi di dunia ini, Pak. Tidak mungkin. Tapi yang saya yakini, dia juga sebenarnya tidak bisa membunuh manusia dengan begitu saja. Nah, mungkin sama-sama kayak flu-flu yang sebelumnya ini, gitu. Jadi lama-lama saya yakin nanti dokter-dokter kita yang orang medis makin mengerti tentang virus ini. Kedepannya semoga virus ini dianggap seperti biasa aja. Jadi seperti biasa, ya mungkin gejala klinisnya agak lebih tinggi daripada influenza biasa gitu. Tapi penanganannya juga sudah mulai mengerti. Jadi tidak artinya itu harus pakai protokol. Kalau serangan PCR ini protokolnya begini, namanya sesak ini kan bisa macam-macam, kecuali kalau sudah terbukti dengan foto torak, itu kelihatan misalnya pneumonia bilateral macam-macam sesak, mungkin nanti bisa dipikirkan ke sana. Tapi kalau sesaknya karena obat, kadang-kadang karena makan obat, misalnya entah antivirus atau obat, ya saya nggak mau bilang nama mereknya ya, antibiotik, dia punya asam lambung yang tinggi. Dia meninggal ke atas sehingga dia sesak. Waduh, gua sesak ini, semakin stres. Nah, ini yang berat jadi penyakitnya semakin berat. Karena sering pasien saya terus terang, ini saya terbuka aja, saya bebas. Jadi artinya itu kita positif thinking aja. Beberapa pasien saya yang dirawat isoman, dia bilang, "Dok, saya sesak gini, udah begini, saya mau dirawat aja gini. Kamu makan obat apa? Antivirus gini. Stop. Kamu makan obat apa? Stop. Besoknya aman, dia sembuh, Pak." Ya. Jadi kalau gimana Dok? Jadi menurut saya ini kita memang belajar ya arti mengenai karakter dari virus ini ke depan. Artinya itu ya mungkin di sini yang penting edukasi ke masyarakat bahwasanya virus itu ada dan dia menyebar. Dia artinya itu dia bisa menularkan. Dia bisa menularkan, Pak. Sehingga rela nggak kita misalnya kena virus COVID-19, mau nggak kita menularkan ke anak kita atau ke tetangga kita? Mau nggak kita? Atau kita nggak usah ngomong COVID-19 lah. Aku nih flu berat nih aku nih sekarang. Nah, aku flu berat nih sekarang. Atau ada teman-teman gue, mau nggak gue biar dia kena flu, gue dekatin aja deh. Itu arti positif loh. Itulah Pak. Jadi artinya itu ya kita protes. Tetap kita jaga itu Pak.
Oke. Babe, sampai nanti dokter semua itu udah mengerti sehingga virus ini cukup makan, kok makan enervon C aja, makanya udah cuekin aja sampai begitu nanti Pak. Kita harapkan begitu Pak. Nah, Oh, kecuali kalau yang komorbid, ya mungkin di situ harus diperhatikan obatnya jangan sampai lepas. Obat jantungnya, atau obat asmanya, obat apapun itu jangan sampai lepas. Nah, kalau ada sakit mahnya juga dikasih obat juga untuk melapisi lambungnya. ya. Itu, dan dikasih ketenangan. Jadi dia tenang gitu. Karena yang banyak yang meninggal itu kebanyakan itu saya yakin karena panik, Panik. karena stres. Karena itu ya mungkin disinilah pelajaran buat kami nih orang-orang medis, Babe. Gitu. Jadi ya semoga masyarakat mau mengikuti protokol yang dituin pemerintah karena itu kan perintah agama juga. Dan masih sih mau sih kita teman-teman kita, sahabat kita, atau kita ikut-ikutan sakit seperti kita gitu maksudnya, Babe gitu. Ya, itu mungkin dari saya. Oke, ini saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Dokter Timbul sama Dokter Siswo. Dan ini kalau saya kesimpulannya adalah COVID itu ada tapi B aja gitu, nggak usah terlalu bingung kalian. Ya, vitamin yang tadi saya garis bawahi adalah dari Dokter Timbul, jangan sampai terlalu panik gitu. Orang kalau udah panik semuanya dianu malah jadinya nggak benar gitu. Dan yang saya garis bawahi dari Dokter Siswo adalah kalau kalian punya sakit jantung terus terpapar COVID, jantungnya yang diobatin. COVID ntar sembuh sendiri kok. Ya, yang penting nutrisi, imunitas, begitu dok ya. Kalau saya salah, Ya, begitu, ya. dok. Dan mudah-mudahan semua dokter bisa mengedukasi masyarakat gitu. Karena jangan hanya pemberian obat tapi tanpa diajak ngobrol. Karena masyarakat udah takut duluan. Ya, kalau dari tadi catatannya Dokter Siswo luar biasa. Mudah-mudahan semua dokter bisa begitu. Mudah-mudahan tidak menakut-nakuti dan mudah-mudahan pandemi ini segera lewat. Artinya kita udah biasa aja sama COVID deh. Ya, yang penting Ya, itu. nutrisinya jalan, pola hidup sehat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selesai. Ya. Begitu ya dok. Nanti kalau ada pertanyaan untuk Benar, Babe, benar sekali. boleh ya dok ya. Kalau Sip. mudah-mudahan Dokter Timbul umur panjang, sehat walafiat, beliau masih bisa mengedukasi. Ya, Hindari media-media yang bikin putus ini, Babe. hindari media-media yang bikin takut. Oke guys, gua Putus, Babe. makasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter. Ya, Ya, salam. Selamat sore, Babe. bye Babe. Baik, Babe.